Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep kebidanan dengan dosen pengampu Ibu Siti Suciati. Saya mewakili kelompok 3 yang berisikan teman saya Yula Ananda dan saya sendiri Agustiana Munawaratu Syifa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori Ella Joy Lerman mengenai teori dan konsep kebidanan. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori dan konsep. Sebenarnya apa itu teori dan konsep? Teori dan konsep adalah ide yang direncanakan dalam pikiran dituangkan. Konsep atau teori adalah gambaran tentang objek dari suatu kejadian atau objek yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan suatu fenomena sosial yang menarik perhatiannya. Kemudian, apa sebenarnya fungsi dari teori dan konsep itu? Pertama, alat untuk mengidentifikasi fenomena yang diobservasinya. Kedua, teori adalah jalur logika atau penalaran yang digunakan oleh peneliti untuk menerangkan hubungan pengaruh antar fenomena yang dikaji. Menurut teori Ella Joy Lerman, teori adalah seperangkat konsep atau pernyataan yang dapat secara jelas menguraikan fenomena penting dalam sebuah disiplin ilmu. Sedangkan kebidanan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan ilmu, filosofi, dan pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketepatan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi dengan mengikutsertakan keluarga dan orang yang berarti bagi dirinya. Menurut teori Ella Joy Lerman, jadi teori kebidanan merupakan seperangkat konsep yang dapat menguraikan secara jelas tentang disiplin ilmu kebidanan. Teori Ella Joy Lerman adalah teori kebidanan. Dalam teori ini, Lerman menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek pemberian asuhan pada wanita hamil dan memberi pertolongan persalinan. Di dalam teorinya, Ella Joy Lerman mengemukakan 8 konsep yang penting dalam pelayanan antenatal, yaitu: pertama, asuhan yang berkesinambungan. Seorang bidan harus memberikan asuhan kepada wanita secara terus-menerus, mulai dari awal kehamilan, persalinan, nifas, dan postpartum, agar klien dapat melewati masa-masa ini dengan baik. Kedua, keluarga sebagai pusat asuhan. Keluarga adalah salah satu pusat asuhan yang sangat penting karena keluarga adalah orang terdekat klien yang dapat memantau klien secara terus-menerus. Sehingga dalam hal ini seorang bidan harus mempunyai komunikasi yang baik dengan keluarga, terutama memberikan asuhan-asuhan yang dapat membantu sang ibu menjalani asuhan-asuhan tersebut di rumah pada saat sang bidan tidak dapat memantau secara langsung. Keluargalah yang berperan. Ketiga, pendidikan dan konseling merupakan bagian dari asuhan. Memberikan informasi kepada klien adalah salah satu bentuk asuhan yang penting. Selain itu, konseling juga merupakan bagian yang sangat penting dalam pemberian asuhan kepada klien. Konseling bertujuan agar bidan dan klien dapat memahami satu sama lain, sehingga bidan dapat memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Keempat, tidak ada intervensi dalam asuhan. Artinya, dalam pelayanan atau memberi asuhan, pelayan kesehatan tidak memberikan asuhan yang tidak seharusnya. Maka dalam hal ini, sang bidan harus mulai menganalisa, mengkaji, dan memberikan asuhan yang sesuai. Kelima, fleksibilitas dalam asuhan.
Penerapannya adalah seorang bidan dalam melakukan praktiknya tidak boleh kaku saat melakukan tindakan atau pada saat memberikan asuhan, agar pasien merasa nyaman dengan tindakan yang bidan lakukan. Keenam, keterlibatan dalam asuhan. Dalam memberikan asuhan, seorang pelayan kesehatan atau bidan harus ikut berpartisipasi atau terlibat dalam melaksanakan asuhan. Contohnya, dengan membantu sang ibu untuk memberi nutrisi yang baik untuk janin, dengan memberikan beberapa makanan bergizi, atau bisa juga dengan membantu sang ibu memandikan bayi. Intinya adalah pelayan kesehatan atau bidan tidak hanya menyampaikan teori-teori saja, tapi juga harus terlibat dalam praktik asuhan tersebut. Ketujuh, advokasi dari klien. Tenaga kesehatan menerapkan teori ini dengan selalu memberikan informed consent atau persetujuan sebelum melakukan tindakan kepada klien sehingga ada persetujuan dari kedua belah pihak. 8. Waktu. Seorang bidan yang profesional akan selalu memberikan pelayanan atau asuhan tanpa mengenal waktu, dan bidan tersebut mampu menyelesaikan asuhannya sesuai dengan batas waktu atau tepat waktu agar asuhan-asuhan yang diberikan tidak tertunda-tunda. Asuhan partisipatif. Bidan dapat melibatkan klien dalam pengkajian, evaluasi, dan perencanaan. Pasien ikut bertanggung jawab atau ambil bagian dalam pelayanan antenatal. Dalam pemeriksaan fisik, misalnya palpasi, klien akan melakukan palpasi pada tempat tertentu atau ikut mendengarkan denyut jantung. Dari 8 komponen yang dibuat oleh Lerman tersebut, kemudian diuji cobakan oleh Martin pada pasien postpartum. Dari hasil penerapan tersebut, Martin menambahkan 3 komponen lagi ke dalam 8 komponen yang telah dibuat oleh Lerman, yaitu teknik terapeutik, pemberdayaan, dan hubungan sesama. Berikut 3 komponen tambahan teori Elijah Lerman. Pertama, teknik terapeutik. Proses komunikasi yang sangat penting dalam komunikasi konseling, secara khusus yang lebih mengutamakan konsep terapi seorang tenaga kesehatan dalam proses perkembangan dan penyembuhan pasien atau klien. Terapeutik dapat dilakukan dengan menggunakan sikap, misalnya mendengar dengan aktif, mengkaji masalah, klarifikasi masalah, humor, atau tidak bersikap kaku. Sikap yang tidak menuduh, jujur, mengakui kesalahan, pengakuan fasilitasi atau memfasilitasi, menghargai hak klien, pemberian izin. Kedua, ada empowerment atau pemberdayaan, suatu proses memberi kekuasaan dan kekuatan bidan melalui penampilan dan pendekatan akan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengoreksi, memvalidasi, menilai, dan memberi dukungan. Ketiga dan yang terakhir adalah lateral relationship atau hubungan sesama, meliputi menjalin hubungan yang baik dengan klien, bersikap terbuka dengan klien, sejalan dengan klien, sehingga antara klien dan bidan terlihat tampak akrab dan terbina hubungan saling percaya yang harmonis, misalnya sikap empati atau berbagi pengalaman. Sekian dari saya yang mewakili kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari penjelasan saya tadi. Mohon dimaklumi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.